kita gak usah khawatir untuk tidak dinilai. Karena Mbah Hasyim Asy'ari juga pernah mengatakan, kalau warga NU ada 1000, aku ada di sana. Kalau warga NU ada 100, aku ada di antara mereka. Kalau warga NU ada 10, aku salah satu di antara mereka. Dan apabila warga NU hanya 1 orang, itulah aku, Hasyim Asy'ari. Maka wahai kader-kader penggerak Lampung Timur, jangan khawatir, jangan takut untuk bergerak dan berkhidmat. Karena secara ruhaniyah saya meyakini jenengan semua dibarengi Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Jalal watan, jalal watan, jalal watan. Jalal watan, jalal watan, jalal watan. Hubbul watan minal iman. Wala takum minal hirman. Inhadu alal waton. Indonesia. Kullu mayyatika yauman qami hayyal qahimama. Kullu mayyatika yauman qami hayyal jalal watan, jalal watan. Hubbul watan minal iman. Wala takum minal hirman. Inhadu alal watan. Jalal watan, jalal watan, jalal watan. Hubbul watan minal iman. Wala takum minal hirman. Inhadu Indonesia. Kullu mayyatika yauman qami hayyal qahimama. Kullu mayyatika yauman qami hayyal qahimama. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Tepuk tangan semuanya. Hadirin dimohon tetap berdiri mendengarkan daripada tausiah beliau untuk membangun jiwa kita. Sugeng rawuh Mbah Yai. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Demikian tadi pengantar dari tim instruktur PDPKFP NU Provinsi Lampung. Dan selanjutnya yang kita nantikan adalah pengarahan dan wejangan dari beliau Bapak Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar MAG, pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, Malang, Jawa Timur.
kepada Romo Kiai Haji, disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Harga mati, Pancasila, jaya, Nusantara, milik kita. derek kiai sampai mati. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Para masyayikh, para kiai, para gus, pengurus PCNU dan seluruh jajarannya, Bupati, semoga Lampung Timur bisa mengalahkan Jawa Timur. Amin, Allahumma amin. Untuk semangat-semangat, para kader PKPNU, PDP KPNU, siapa kita? NKRI, Pancasila, Ansor, mana Ansor? Banser, Pakar Nusa, Muslimat, Fatayat, IPNU, IPP. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Halo? Perhatikan, bahwa orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqat an-nasara ala sintain wa sab'ina firqah. Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu ummati, umatku, umat Islam akan pecah belah ala salasin wa sab'ina firqah, menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya enggak benar, sesat, masuk neraka. Illa wahidah, kecuali hanya satu. Sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah, apa satu yang selamat itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ahlus sunnah wal, ulangi, ahlus sunnah wal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Warga NU, pengurus NU, kader PKP, PD PKP haram keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Istiqomah ahlus sunnah wal jamaah, apapun resikonya, sampai mati tetap Islam ala aqidati ahli sunnah wal jamaah. Siap? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ahlu sunnah wal jamaah diimami 4 imam madhab yang semuanya sambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Maliki berguru kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru kepada Rasul. Karena Imam Maliki bersambung guru sampai Rasulullah hanya terpaut 2 guru. Hanya terpaut 2 guru. Maka ikut Imam Maliki pasti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Waqi'. Pernah dengar Imam Waqi'?
Syakautu ila Waki, berguru pada Imam Waqi'. Imam Waqi' berguru pada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri berguru pada Abdullah bin Mas'ud. Dia sahabat, muridnya Rasul. Harus ahlu sunnah wal jamaah. Itu yang dijamin selamat. Harus ahlu sunnah wal jamaah, ikut imam madhab. Itulah Islam yang bersambung sanad sampai Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai kita NKRI, Pancasila, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ahlu sunnah wal jamaah benar, tidak ada yang salah. Kita subuh kunut, hadis Bukhari nomor 1001 menerangkan Nabi juga kunut subuh. Kita pakai bismillah ketika Fatihah, Nabi juga pakai bismillah. Bukhari 3451. Kita pakai kabiro, walhamdulillahi katsiro, doa iftitah. Nabi juga pakai kabiro. Sahih Muslim 630. Kita pakai wirid dibaca keras ba'da jamaah. Ya apa enggak? Nabi sahabat juga begitu. Bukhari Fathul Bari juz 2 324. Kita bersalaman-salaman ketika selesai jamaah. Nggih. Kenapa mboten? Salaman-salaman. Nabi dan sahabat bubar jamaah juga salaman. Bukhari 4377. Ikut NU, ikut ahlu sunnah wal jamaah, jamin 100% sama dengan sunnah Rasulullah SAW. Hadisnya sahih baik di Bukhari maupun Muslim. Para kader nggak boleh keluar dari NU. Siap? Nggak boleh keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Siap? Apa? Karena memang itu yang sesuai dengan hadis Bukhari Muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. NU selamatan. Ya. NU berkirim doa. Ya. NU yakin pahalanya sampai ke mayit. Ya. Itu hadis Bukhari 2563. 2563. NU memberi makan di rumah juga, masak di rumah juga untuk tamu-tamu. Ada. Ketahui orang di luar NU mengharamkan itu. Mereka bilang haram masak di rumah duka. Mereka bilang haram kenduri di rumah duka. Hadis Bukhari 5417 diadakan masak dan memberi makan di rumah duka oleh Aisyah istri Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. NU bertawassul, ya. NU bertawassul, ya Allah, dengan karomahnya Mbah Sunan Ampel, kami mohon apa? Ya Allah, dengan karomahnya Mbah Sunan Gunung Jati, kami mohon apa? Mohon kepada Allah. Tapi tawassul dengan wali itu NU. Tawassulkah Nabi? Yes. Sahihkah hadisnya? Yes. Tawassul hadis Bukhari nomor 1009, nomor 1010 dan Bukhari juz 4 halaman 99. Saya pesan, apapun resikonya, tetap Islam, tetap ahlu sunnah wal jamaah, tetap NU. Siap? Kalau gara-gara NU hidupnya sukses, kaya raya, siap? Kalau
Lampun gara-gara NU beresiko, hidupnya tidak melarat. Siap? Kok siap terus ini gimana? Gara-gara NU sugih. Siap? Gara-gara NU orang melarat. Siap? Siap. Allahumma shalli ala Muhammad. Pondokkan anak hanya ke pondok-pondoknya Kiai NU. Siap? Ada Ki Khalid dan yang lain-lain. Pengen hafalan Quran, tapi hati-hati. Ada beberapa pondok tahfidz, ada beberapa rumah tahfidz yang itu ternyata milik Wahabi. Halo, diajari hafalan Quran tidak salah, ditahfidz Quran tidak salah, tapi yang jadi masalah kalau anak saya, anak sampean mondok tahfidz di miliknya Wahabi, didoktrin anti wiridan, didoktrin anti kunut, didoktrin anti selamatan, didoktrin anti Pancasila, didoktrin anti NKRI. Hafalan Qurannya nggak salah, tapi bikin pondok, bikin pondok hanya untuk kedok, biar bisa mendoktrin kewahabian. Itu yang kader NU. Halo, mana warga NU? Pondokkan anak, sekolahkan anak hanya di sekolah negeri, atau kalau swasta hanya di sekolah-sekolah ma'arif NU. Siap? Siap? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lampung Timur, mulai KUA harus NU. Kepala Kemenak harus NU. Kanwil harus NU. Kalau sampai dikirim yang tidak NU, rame-rame ditolak. Yang mimpin penolakan Pak Tawam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Warga NU, para kader, kadang di lingkungan kita akan didirikan pondok Wahabi, akan didirikan pondok Syiah, anti Ahlus Sunnah, anti NKRI, anti Ahlus Sunnah, anti Pancasila. Kita dimintai tanda tangan plus duit 100.000. Wajib tolak tanda tangan. Siap? Siap? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau ngotot tetap bangun, rame-rame laporkan. Itu tugasnya aparat, Mas. Tugasnya Satpol. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rame-rame disomasi agar tidak sampai berdiri lembaga yang menentang Ahlus Sunnah dan menentang Pancasila. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Para kader warga NU rahimakumullah, negeri ini didirikan oleh para pahlawan dan para ulama. Mbah Hasyim Asy'ari ikut mendirikan negara ini. Yai Wahid Hasyim ikut mendirikan negara ini. Yai Abbas Buntet ikut mendirikan negara ini. Mbah Wahab Has,
ikut mendirikan negara ini. Negara ini pahlawannya para ulama, pendirinya para ulama. Bagi Marzuki, bagi kader PKP, bagi Banser, bagi warga NU, sungguh menentang negara NKRI sejatinya menentang ulama. Allahumma shalli ala Muhammad. Membuli NKRI, membuli Pancasila, sejatinya membuli karya besar Mbah Hasyim Asy'ari. Melecehkan NKRI, melecehkan Mbah Hasyim Asy'ari. Sungguh ketika NKRI dilecehkan, ulama dilecehkan, Mbah Wahab, Mbah Hasyim dilecehkan, lalu ada kader diam, lalu ada kader diam, sungguh kader bodoh. Halo, enggak boleh diam ketika NKRI diserang, ketika NKRI dibully, ketika negara ini dianggap tauhid. Cari tim cyber, ketemu rumahnya, tangkap. Ojo dikamplengi, kecuali gak nyejo. Laporkan ke aparat, bawa ke polisi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Negeri ini punya umat Islam terbesar sedunia. 12 negara Muslim Arab, 12 negara, dibanding 1 negara NKRI, Muslimnya kalah dengan NKRI. Jamaah haji, jamaah umroh sak negara Arab dibanding dengan jamaah haji sak Indonesia, kalah dengan Indonesia. Saudi yang kerajaan Islam punya masjid 30.000, ada datanya. Indonesia punya masjid hampir 1 juta masjid. Pesantren kita di PBNU RMI hampir 30.000 pesantren. Madrasah milik Kemenak, swasta maupun negeri, MI, Tsanawiyah, Aliyah, negeri swasta NU Muhammadiyah se-Indonesia 50.000 lebih. TPQ se-Indonesia 100.000 lebih. Hafidz Quran se-Indonesia 100.000 lebih. Itulah Indonesia. Makam ulama wali di Arab digusur rata dengan tanah. Hanya di negeri NKRI ini wali dihormati, dijaga, dirawat makamnya, ditabaruki dan diziarahi. Ya apa enggak? Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wafat di Baghdad, tapi manakib dan haulnya di Indonesia. Nabi lahir di Mekah, tapi mulutannya di Lampung Timur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i wafat di Mesir, tapi pengikut Imam Syafi'i terbesar bukan di Mesir, tapi Indonesia. Kok Lampung Timur? Lampung Timur ya Jawa Timur nggak masuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Habib Abdullah Ba'ala bin Haddad menyusun wirid Ratibul Haddad dari Yaman sana. Tapi sungguh negeri yang setiap wilayah, setiap daerah ada rutinan Ratibul Haddad, bukan Yaman. Negeri yang setiap desa ada Ratibul Haddad,
bukan Yaman. Mana? Mana? Lampung Timur apa Indonesia? Siapa kita? Habib Ali Al-Habsyi mengarang Simtud Duror dari Yaman saja. Tapi ada sholawatan maulid besar-besaran menghadirkan Habib Syekh 50.000, 60.000. Itu bukan di Yaman maulid besar-besaran itu. Gimana? Tahun depan di Lampung Timur. Kalau Bupati sanggup menghadirkan Simtud Duror bersama Habib Syekh, insya Allah tadi mana? Kalau nggak mau memberi kado, kalau nggak sanggup memberi kado untuk NU Lampung Timur dengan menghadirkan Habib Syekh, saya nggak iso dongani. Yang mengarang Simtud Duror ulama Yaman, yang mengarang Simtud Duror Habib Ali Al-Habsyi dari Yaman. Tapi maulid itu diamalkan besar-besaran, bukan di Yaman, Mas. Bukan di Yaman, Mas. Di Indonesia. Merdeka. Merdeka. NKRI. Pancasila. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para kader, para warga NU, kita ngaji di Indonesia, nggih. Anak cucu TPK-nya di Indonesia, nggih. Ngaji Quran tajwid neng langgar-langgar di Indonesia. Ya. Setelah gede ibadah maulid Jumatan manakib khususian di Indonesia. Nggih. Kalaupun haji di Mekah tapi golek duitnya nang Lampung Timur. Wafat dikubur di Indonesia, ditahlili masyarakat Indonesia, ditalkin kaum Indonesia. Maka jangan pernah mengkhianati bumi Pertiwi. Jangan pernah mengkhianati NKRI. Sungguh biadab, sungguh biadab. Mangan beras Indonesia, ngombe banyune Indonesia. Halo, rapi prawane uripe neng Indonesia, mangan beras Indonesia, ngombe banyu Indonesia, menikahi orang Indonesia, yang menikahkan KUA Indonesia. Halo, halo, hari-hari menikmati fasilitas Indonesia. Haji pun yang memberangkatkan pemerintah Indonesia, mati di Indonesia, dikubur di. Tapi biadab, dia bilang Indonesia kafir. Kurang ajar apa enggak? Dia bilang Indonesia tohut. Dia bilang Pancasila musyrik. Dia bilang hormat merah putih musyrik. Biadab apa goblok ini? Kader, halo, kader, siap jaga NKRI, siap menjaga kedaulatan negara, siap melawan menghadang siapapun sing ngrusui negara, siap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma
sholli sayyidina Muhammad wa ashghil bil zalimin. Allahumma sholli sayyidina wa ashghil bil zalimin wa akhrijna salimin wa ala alihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, banyak kitab Sahih Bukhari di Timur Tengah sudah dirubah-rubah. Saya punya kitab. Banyak kitab Sahih Muslim di Timur Tengah dirubah-rubah. Banyak kitab fikih, usul fikih, tafsir, kalimatnya dikurang-kurang. Tapi alhamdulillah, kitab-kitab yang ada di pondok-pondok Indonesia utuh toh. Mbah Yai Lirboyo, Mbah Yai Pondok Ploso, Mbah Yai Pondok Sidogiri, Mbah Yai Sarang, Mbah Yai Kerapia, Mbah Yai Blok Agung, dan yang lain-lain. Sungguh ketika mereka ngajar Sahih Bukhari, itu pakai Sahih Bukhari yang lawas, umurnya 100 tahun lebih, dan nggak pernah dipalsukan oleh kaum Wahabi. Ngajar Ibnu Katsir, Kiai NU, Kiai Nusantara pakai cetakan tafsir Ibnu Katsir yang umurnya sudah 100 tahun lebih, asli, nggak pernah ditambah, nggak pernah dikurang. Sungguh negeri yang namanya Nusantara ini, NKRI, negeri tempat Allah, halo, negeri tempat Allah menyelamatkan kitab-kitab yang di Arab kitab itu kurang terselamatkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena NKRI negeri tempat menyelamatkan kitab-kitab Bukhari, Muslim, dan tafsir, maka menjaga NKRI hukumnya wajib demi terjaganya keaslian kitab-kitab itu. Paham? Paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kader yang punya anak, pondokkan dulu di Pondok Nusantara, Lirboyo, Ploso, dan yang lain-lain. Setelah itu silahkan berangkatkan ke Saudi, boleh. Berangkat ke Timur Tengah, boleh. Dengan diwejang nak keterangan apapun dari dosen Saudi, keterangan apapun dari dosen Mesir, dari mana-mana, kok beda dengan Lirboyo, tolak. Beda dengan Ploso, tolak. Beda dengan Sarang, tolak. Beda dengan Kudus, Kiai Arwani, tolak. Beda dengan Kiai Mukhtar Safa, Kiai Hisam Safa, tolak. Beda dengan beda dengan Gus Solik, Tribakti At-Taqwa, tolak. Kenapa mereka kita tolak kalau beda? Sebab yang ngajar berdasar kitab yang masih asli itu kiai-kiai Nusantara, Nahdlatul clear. Paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tabibu. Apa? Sampurasun. Amaliyah yang hadisnya Bukhari, Muslim di Timur Tengah sudah banyak hilang, tapi alhamdulillah lestari di Lampung Timur, lestari di seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa iftitah kabirah sunnah Rasul, berwirid baca keras baca sholat sunnah Rasul,
ziarah kubur pakai bawa daun-daun kembang, sunnah Rasul. Tawassul, sunnah Rasul. Baca Yasin untuk orang mati, sunnah Rasul. 7 hari, sunnah Rasul. Halo. Saur tanah, sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Bersalaman baca jamaah, sunnah Rasul. Kunut subuh, sunnah Rasul. Tahiyat begini, ilallah, tidak begini-begini. Tahiyat begini, tidak begini-begini. Ini sunnah Rasul. Fatihah pakai basmalah, sunnah Rasul. Hadisnya Bukhari Muslim. Itu sudah banyak hilang di Timur Tengah, tapi lestari, terjaga, istiqomah di Indonesia. Apa artinya? Menjaga Indonesia, melestarikan Indonesia sejatinya dalam rangka menjaga, melestarikan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rela membubarkan Indonesia, rela membubarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merdeka, merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, saat ini Timur Tengah pun mulai punya kesadaran. Kita tahu MBS sebenarnya Muhammad bin Salman, putra mahkota Saudi, mulai terang-terangan berani menentang Wahabi. Allah yahdi ila sawa'is sirat. Semoga Allah membimbing Muhammad bin Salman kembali menuju Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah, kalau dulu kita kuliah di Saudi, sekarang di UIN Malang banyak mahasiswa dari Saudi kuliah di Indonesia. Kalau di Indonesia kuliah tentang peradaban Indonesia wajar. Di Indonesia kuliah perwayangan mungkin. Di Indonesia kuliah teknologi pesawat-pesawat mungkin. Tapi mereka di UIN Malang ngambil jurusan bahasa Arab. Aneh. Wong Arab kuliah nang Indonesia ambil prodi bahasa Arab. Ambil prodi tafsir hadis. Saya tahu, saya yang ngajar. Kalau mereka mulai ngeblat ke sini, ngapain kader-kader Kemarang? Cinta orang Arab sebagai sesama Muslim, yes. Cinta orang Arab karena masyayikh kita dulu belajar di Arab, yes. Cinta orang Arab karena Nabi juga berbangsa Arab, berbahasa Arab, yes. Tapi kalau cinta membabi buta, sembarang serba Arab, apa mas kok Wahabi? Arab Wahabi. Ikut-ikutan anti NKRI, tak kamplengi. Ojo sembarang Arab didelok dhisik, Mas. Halo. Iki mbah-mbah ini. Ngalim kitabe berlemari-lemari. Bos Kholek kitabe berlemari-lemari. Berbahasa Arab. Tanpa kamus iso maca. Itu artinya kiai-kiai kita Nusantara ini orang yang menguasai puluhan ribu bahasa Arab, ngerti maknane puluhan ribu kalimat Arab. Nyatane kitab sak pirang-pirang iso maca. Ya apa enggak? Tapi nyuwun sewu enggak kemarang. Silahkan sapa Gus Solik. Nanti kan jawab, nggih. Sugeng tindak. Sami wilujeng nggih. Sampun dahar dereng.
Sampun ngeleh, sampun kencot. Apa ngeleh? Kencot. Alim-alim, ribuan kalimat Arab paham, ratusan kitab Arab paham, tapi ora elang Jawane, ora elang Nusantarane, ora ilang bilunge. Wali Songo asli Arab, asli Hadramaut, Wali Songo asli keturunan Rasulullah. Itu loh jadi orang Nusantara, berdakwah di Nusantara pakai bahasa Nusantara dan milih dikubur di Nusantara. Asli Arab, alim, berdarah Rasulullah, rela jadi orang Nusantara. Wali-wali habaib niku lho seneng Nusantara. Dadak ono wong Lampung Timur orang ganteng blas, irunge ya gak bangir blas, ya gak iso maca kitab, gak iso berbahasa Arab. Wah, gayane sok anti Pancasila, sok anti NKRI, anti Nusantara. Wah, didik kif ya khair, subhanallah tayyib ya khair, ya salam ya khair, astaghfirullah, subhanallah ya khair. Gayane tok, tapi didui Sahih Bukhari Muslim, bukai lo kuwale. Sungguh saya Marzuki lebih mantap ngaji pada kiai-kiai Nusantara. Satu, terbukti alim, ratusan kitab mereka paham. Yang kedua, paham kitab dan bisa menjelaskan dengan bahasa lokal. Ya benar. Yang ketiga, podo Indonesia nih, podo Nusantara nih, podo Lampung Timur menyampaikan dakwah dengan rasa yang sama, dengan gelombang yang sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan halo, dua kitab Bukhari asli, dua kitab tafsir asli. Maka dengan begitu, tanpa bermaksud menghina bangsa lain, kami warga NU lebih percaya pada kiai-kiai NU daripada kiai dari negara lain, kecuali jika mereka punya paham, punya akidah, punya amaliyah sama dengan kiai-kiai NU. Siap? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terakhir, sampean dengan Wali Songo alim sopo? Sampean dengan Wali Songo alim sopo? Karomai akeh sopo? Akeh Wali Songo koran duwe gini. Wali Songo mewarisi dua. Apa itu? Sebagai ulama mewarisi ilmu akhlak dan karomahnya Rasulullah SAW. Sebagai habaib anak cucu Rasulullah, Wali Songo mewarisi darahnya Rasulullah. Sungguh bangsa ini bangsa yang disayang Allah, bangsa yang diistimewakan Allah, bangsa yang dipilih Allah. Bagaimana tidak, Islam sampai ke bangsa lain lewat ulama yang bukan keturunan Rasulullah. Tapi Islam dibawa Allah ke Nusantara lewat ulama yang mereka keturunan Rasulullah, mewarisi ilmu Rasul dan mewarisi darah Rasulullah SAW. Paham?
ulama alim top. Tapi kalau bukan keturunan Rasulullah, keberkahannya kalah dengan ulama yang dia juga mewarisi darah Rasulullah SAW. Dan itu Indonesia para rawuh, dikirimi wali songo. Halo, kadang ada yang alim mewarisi ilmu Rasul, nggak mewarisi darahnya Rasul. Ada juga dari Timur Tengah mewarisi darahnya Rasul, keturunan Rasul, tapi kurang mewarisi ilmunya Rasul karena nggak pati alim. Ya, lah wali-wali songo itu dua-duanya mewarisi ilmu dan mewarisi. Nah, yang perlu kami sampaikan, jangan pernah meninggalkan ajaran wali songo, mereka yang membuat bangsa ini bertauhid. Halo, monggo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya rawuh punya ini mau gaib ya ini. Lanjut ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini poin penting harus paham. Wong Jawa, wong Belung, wong Nusantara yang muslim, mengertilah Allah selamatkan kita dari kufur. Allah selamatkan kita dari kemusyrikan lewat wali songo. Supaya kita tetap selamat, jangan berpaling dari wali songo. Jangan tinggalkan wali songo. Jangan ingkari wali songo. Jangan bergeser dari ajaran wali songo. Piye carane? Lah ngono lho. Ya apa supaya tetap mengikuti ajaran wali? Halo. Wali songo punya anak cucu antara lain Sunan Gunung Jati, punya buyut Syekh Ali Akbar, mendirikan pondok Ndresmo Surabaya. Halo. Tak ulangi, hadap sini biar paham. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah punya buyut namanya Syekh Ali Akbar. Dulu ngajinya di Sunan Ampel. Itu pendiri pondok Ndresmo Surabaya. Wali songo Syarif Hidayatullah punya cucu namanya Mbah Sakarudin. Punya cucu menantu namanya Said Sulaiman Mojo Agung, Jombang. Said Sulaiman itulah pendiri pondok Sidogiri, Pasuruan. Halo. Mbah Sunan Giri punya putra Mbah Sunan Prapen, punya keturunan Mbah Sultan Hadiwijoyo. Halo. Punya keturunan Mbah Sultan Benowo, punya keturunan Mbah Sayyid Abdurrahman Syekh Sambu, makamnya di belakang Masjid Lasem Rembang. Syekh Sambu inilah yang akhirnya menurunkan kiai-kiai Lasem, kiai-kiai Kerapia, kiai-kiai Mojosari, menurunkan kiai Hasbullah, kiai Wahab, Hasbullah, menurunkan Mbah Hashim As'ari, menurunkan Mbah Abdul Salam Kajen, menurunkan Mbahnya Gus Salam, Mbah Bisri Sun. Paham? Di Madura ada keturunan Sunan Giri, tepatnya di Bangkalan. Jembatan itu ke timur 7 kilo. Halo. Namanya Mbah Sunan Cendono. Itu keturunan Sunan Giri. Dia punya keturunan kesekian. Itu namanya Syekhana Khalil Bangkalan. Paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya lanjut.
Yang tadi Mbah Sarip Hidayatullah punya cucu Mbah Sakarudin. Mbah Sakarudin punya turunan kelima atau keenam, namanya Mbah Ki Hamdani. Mbah Ki Hamdani mendirikan pondok Siwalan Panji Sidoarjo. Mbah Hamdani punya anak namanya Mbah Yakub. Mbah Yakub inilah guru dan mertuanya Mbah Hashim Ash'ari. Maksud saya begini, Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Syekhona, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Awal Sidogiri, Mbah As'ad Samsul Arifin, dan yang lain-lain, mereka itu mewarisi darah dan ilmunya Wali Songo. Mewarisi darah karena keturunannya Wali Songo. Mewarisi ilmunya Wali Songo karena memang muridnya sampai wali. Jangan tinggalkan Wali Songo dengan cara jangan tinggalkan Mbah Hashim Ash'ari. Jangan tinggalkan Wali Songo dengan cara jangan meninggalkan Sidogiri, Ploso Lirboyo Sarang. Halo. Jangan tinggalkan Wali Songo dengan cara jangan meninggalkan Krapyak, Lasem, Asem Bagus, Blok Agung, halo, Blok Agung, Kajen, dan yang lainnya. Mereka anak cucunya Wali Songo yang mewarisi ilmu dan darahnya Wali Songo, dan Wali Songo mewarisi ilmu dan darahnya Rasulullah. Mereka yang tak sebut itu muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Orang top yang kami sebut pondoknya itulah dulu perintis rapat bareng-bareng mendirikan Nahdlatul Ulama. Ayo bersama Wali Songo, tetap ikuti Wali Songo, jangan bergeser dari Wali Songo dengan tetap ikut Nahdlatul Ulama. Takoni wong nyapa melu NU Wali Songo meneng. Siap. Kenapa harus ikut NU? Keturunan Wali Songo. Halo, gitu? Kenapa harus Wali Songo? Sungguh top untuk mengistimewakan bangsa Nusantara. Allah kirim ulama yang mewarisi darah dan ilmunya Rasul. Apa ada yang lebih top lagi? Ada yang mewarisi darah Rasul tapi kurang mewarisi ilmunya. Ada yang mewarisi ilmu Rasul tapi enggak mewarisi darahnya. Wali Songo yang kita ikuti lewat NU itu mewarisi ilmu dan darahnya Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wong Lampung senajan adoh ora kitang 10 tahun pisan nabung 1000 2000 ziarah Wali Songo. Aja sampai lali Wali Songo. Kowe aja ninggal Wali Songo. Syukur kepada panitia yang nyewa bis. Kalau ziarah itu kira-kira 6 hari selesai, minta sewa 10 hari. Sing tulung dino nyambangi kubure mbae. Halo, neng Banyumas, neng Pecaduan, neng Gombong di Nyong, apa Nyong? Wali Songo yang bawa Islam diziarahi, mbah-mbah wong tua yang melahirkan sampean, ojo ditinggal mas. Woi, juga di saya usul semoga Lampung Timur semakin barokah. Halo, harus ada nyon sewu ki Sugeng Rawuh.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mumpung duwe bupati NU, halo, agendakan bupati jadi agenda resmi Pemda Lampung Timur. Hari jadi Lampung Timur, acaranya plus. Burung mari. Hari jadi Lampung Timur, acaranya plus. Haul, manakib dan kirim doa para arwah, para ulama, para pejabat umat Islam di Lampung Timur yang sudah dipanggil Allah. Meski ada acara itu besar-besaran di Pemda monggo, di alun-alun monggo, di Masjid Agung monggo. Dan kalau Lampung Timur setiap tahun menjelang hari jadi ada acara begitu, maka Lampung Timur semakin diridhoi Allah, semakin dibarokah Allah. Siap nggih? Besok tak tagih. Nah, saiki ngomong siap. Biayai piye karo pokok warga Lampung Timur kader kok ditarik biaya gawe haul ning Pemda, ojo gelem. Iku tanggungane bupati. Piye carane ngatur APBD karo? Nggih. Kalimantan Selatan itu rutin menghauli Syekh Sarwani. Haulnya di Pasuruan, Bangil, sampai nyewa pesawat 2 pesawat, semua didanai APBD. Alhamdulillah rakne KPK. Caranya aku gak roh. Ini akan menghauli Tuan Guru Sekumpul. Resmi yang menghauli Pemda. Resmi itu programnya Pemda, didanai Pemda untuk umat dan untuk rakyat. Alhamdulillah. Lampung Timur kalau bisa begitu, masya Allah. Setuju? Setuju? Tapi yang nggawa takir dewe-dewe. Siap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau itu iya, usul saya di pendopo itu dari pagi sudah ada petugas membacakan surat Fatihah. Ini petugas mewakili desa mana? Di situ ada 100-200 kakak yang kirim nama arwah untuk dibacakan Fatihah. Di sini ada ustadz membacakan Fatihah arwahnya desa mana. Nanti kira-kira 2-3 jam berkirim Fatihah pada bapak ibu kita. Selesai, dilanjut manakib, dilanjut haul, lalu pengajian, lalu mangan dewe. Setuju nggih? Setuju nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bupati nyun sewu Pak DPR, Banser itu nggak semuanya kaya. Guru Langgar nggak semuanya kaya. Pengurus ranting nggak semuanya kaya. Mbok menowo ada Banser kangelan membiayai anaknya mondok. Ada Banser, ada ketua ranting NU Muslimat kena PHK, bapaknya wafat, sama jadi janda, anaknya jadi yatim. Mohon Basnas Lampung Jawa Timur bekerja dengan Lazis NU Jawa Timur dan dibantu disupport sebagian dana
dari APBD Jawa Timur untuk menjamin jangan ada anak warga NU yang gagal sekolah, gagal mondok hanya gara-gara. Insya Allah Pak Ye Jawam siap. Tapi ya sak kuat-kuate. APBD ini piro? Jalane pirang ewu meter. Sing bolong piro? Ayah beton butuh biaya. Monggo jalan dibangun kewajibannya, sarpras dibangun monggo kewajibannya, tapi mohon harus ada dana untuk anak para kader yang kebetulan diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap. Yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau memang kader kiai top all out untuk umat, pemimpin dan menak pemerintah top all out untuk umat, maka umat kader warga NU jangan berkhianat. Halo, jangan berkhianat. Bapak-bapak ini sudah berbuat banyak untuk kita. Saat bapak-bapak punya gawe, malah sampean becek kepada orang lain. Paham apa enggak nih? Jadi podo jujure ngono lho Mas. Podo amanate ngono Mas. Sing kene amanat, rakyate yo amanat. Rakyat amanat, pejabatnya khianat, ojo. Pejabatnya amanah, rakyatnya khianat, ojo. Ayo podo jujure ben dibarokahi Gusti Allah. Dah, siapa kita? NKRI, Pancasila. Berdiri, ayo ya lalwaton. Ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton. Hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu ahlal waton, ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton. Hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu ahlal waton. Indonesia biladi anta unwanul fakhamah. Kullu man ya'tika yauman tamihan. Kullu man ya'tika yauman tamihan. Allahumma shalli ala Muhammad. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas perintah Ketua PWNU Jawa Timur Pak Yayadi Marzuki Mustamar harus memilih yang punya yatim, karena ada yang ngaku janda asli. J, niki cucu Lasem, putra Kiai Haji Abdul Halim bin Maftuhim. Selamat datang. Nah, ini kebetulan sesuai